Patunggilan. Puji Tuhan, kita boleh bangun kembali dalam keadaan sehat. Mari kita bersama membangun ibadah minggu di rumah kita masing-masing bersama keluarga tercinta. Kita membangun ibadah bersama-sama walaupun lewat online karena dalam masa pandemi ini. Mari kita dengan penuh sukacita beribadah bersama. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita memujikan Kidung Jemaat 322 ayat 1, Terang Matahari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki ibadah, kita mengambil saat teduh. Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Salam damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa tertuju kepada saudara-saudara. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema ibadah pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 1 dan 5a yang demikian. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Amin. Mari bersama kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Syukur kami naikkan padamu ya Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami, orang-orang pilihan-Mu, melalui Roh-Mu dalam ibadah yang kami bangun pada hari ini. Bapa, berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami menyadari bahwa kami orang yang berdosa, penuh dengan cacat celah, pelanggaran. Karena itu ya Tuhan, saat kami datang kepadamu, kami menyadari, ampuni, bersihkanlah hidup kami, dan layakkan kami. Demikian juga kami mohonkan untuk anak-anak dan keluarga kami. Biarlah ibadah yang kami bangun bersama keluarga kami saat ini berkenan di hadapan-Mu, sehingga Tuhan menurunkan berkat-berkat surgawi bagi kehidupan kami. Inilah kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita puji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 39 bait yang pertama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca, mendengar akan firman Tuhan. Bacaan yang telah disiapkan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Sebelum itu marilah kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh Engkau baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih atas hari Sabat yang Engkau berikan ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Lebih dari itu Tuhan, kami bersama akan menggumuli firman Tuhan. Kami mohon terang, kami mohon hikmat daripada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau mampukan kami untuk memahami, mengerti, terlebih melakukan dalam kehidupan keseharian kami. Bapak Pendeta Wuryanto,
yang akan berbagi perenungannya bagi kami semua Tuhan. Engkau urapi, biarlah Roh Kudus yang akan memimpin Bapak Pendeta Wuryanto untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menjadi terang dan kekuatan dalam langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah Engkau pada kami saat ini, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes 12 ayat 20 sampai 33 dengan perikop Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu Saudara firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa melakukan firman-Nya dalam hidup sehari-hari. Amin. Kuatkanlah
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Dan judul khotbah pada hari ini adalah kasih yang mengubah hidup. Dalam bacaan kita, penulis Injil Yohanes mengisahkan bahwa Yesus akan memberitakan kematiannya di hadapan orang Yahudi dan para muridnya. Kesaksian Yesus ini hendak menyatakan bahwa melalui kematiannya itu ada kehidupan. Kalau kita perhatikan ayat 24, biji gandum yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Dalam nats ini menggambarkan dirinya sendiri. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak taat sampai mati di kayu salib, ia tidak akan berbuah. Tidak ada korban penebusan dosa dan tidak ada keselamatan. Dengan kata lain, manusia berdosa akan tetap menanggung akibat dari dosa, yaitu maut, kalau Yesus tidak mati. Tetapi oleh karena Tuhan Yesus yang kita kenal adalah Tuhan yang taat sampai mati di kayu salib, maka ada buah yang dihasilkan, yaitu setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan dan diperdamaikan kembali dengan Allah. Minggu ini kita masuki Minggu Prapaskah kelima, tidak terasa, dan sebentar lagi minggu depan kita akan memasuki Pekan Suci. Jikalau Allah sudah menyatakan kasih karunia-Nya pada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus, pertanyaannya untuk kita di masa-masa Prapaskah ini, apa yang hendak kita perbuat untuk menanggapi kasih karunia Allah ini? Melalui bacaan ini paling tidak saya menemukan 3 hal. Yang pertama, baharui hidup kita dengan bertobat. Karena Yohanes 15 bagian yang lain ayat 16 itu mengatakan, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya adalah berbuah. Agar dapat berbuah, maka kita harus mengikuti jejak Yesus Kristus. Seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, kita pun harus bersedia mati, dalam arti meninggalkan kehidupan lama dan sepenuhnya mengenakan kehidupan Kristus. Tuhan senantiasa menunggu kita untuk bertobat. Bagaimana kita harus meninggalkan kebiasaan hidup yang tidak berkenan di hatinya, merubah sikap, perilaku, perkataan dari yang buruk menjadi baik, yang kasar menjadi lembut, yang merusak menjadi membangun dan menguatkan. Itu yang pertama, bertobat. Yang kedua, seperti biji gandum yang mati dan tumbuh, maka kita pun harus terus bertumbuh di tengah berbagai tantangan, pencobaan seberat dan sekeras apapun. Iman setiap kita, umat Tuhan, harus tetap bertumbuh. Seperti halnya yang kita hadapi mungkin selama 1 tahun ini. Meski kita tetap melakukan ibadah online tanpa tatap muka, tapi saya yakin bahwa iman Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak tetap bertumbuh sebagai gerejanya. Yang ketiga, berani bersaksi, mewartakan kasih karunia Allah, seperti Yesus Kristus yang mewartakan kasih Allah melalui berita kematiannya, membawa kehidupan bagi banyak orang. Maka tugas kita sebagai umatnya adalah berani menyatakan, mewartakan kasih Allah itu kepada dunia. Tidak ada alasan kita untuk tidak mewartakan, karena nyatanya ada banyak kasih karunia Allah yang sudah kita terima. Hidup sehat, berkecukupan, tetap tenang meski dalam kesulitan, mampu memaafkan sesulit atau sesakit apapun hati kita, mampu mengasihi sesama, dan lain-lain. Bapak, Ibu, Saudara, merespon bacaan kita pagi ini, mari hiduplah dalam cerminan pertobatan, terus tumbuhkan iman, makin mengenal Allah, serta tetap wartakan kasih Allah kepada semua orang.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperbaharui iman kepercayaan kita dengan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih Tuhan, begitu besar Tuhan memelihara hidup kita, memberkati kita, tidak hanya mencukupkan kebutuhan kita dengan kesehatan, tapi juga firman-Nya yang indah pada pagi hari ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mempersembahkan persembahan kita mengaturkan persembahan kita yang kita dasari dari Mazmur pasal 54, Mazmur pasal 54 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Dengan dasar pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan kita, dan kita barengi dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 337 bait yang pertama. Betapa kita tidak bersyukur. Menghilang
Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita serahkan persembahan kita. Kita juga berdoa syafaat, dan doa ini akan kita tutup bersama-sama dengan pujian doa Bapa kami. Mari kembali kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas hidup, terima kasih atas kecukupan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, sukacita, damai sejahtera orang-orang yang begitu mengasihi kami. Terima kasih atas keluarga, teman, sahabat, terlebih indahnya persekutuan di gereja yang telah Tuhan berkati. Dan pada saat ini kami bersama mempersembahkan persembahan, baik berupa uang, baik berupa tenaga, pikiran, dan hidup kami seluruhnya yang merupakan ibadah yang sejati untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkenan memberkati, menyucikannya. Bapa, kami juga mau bersyafaat untuk saudara kami yang saat ini, baik di induk maupun pepandan, yang sedang sakit. Tuhan berikan kesembuhan. Di masa pandemi ini ada beberapa saudara kami juga yang terpapar positif COVID. Tuhan tolong hingga saudara kami tetap semangat, imun tubuhnya tetap kuat melalui perawatan dan obat-obatan. Saudara kami ini mendapatkan pemulihannya kembali. Berikan ketenangan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang bersedih hati, Tuhan berikan penghiburan. Mereka yang sedang mendapatkan masalah dalam hidupnya, Tuhan berikan jalan keluar. Kami juga mendoakan bangsa negara kami, saudara kami sewilayah Indonesia yang saat ini sedang mengalami bencana alam, banjir, tanah longsor, dan lain-lain karena musim penghujan. Tuhan menolong mereka. Demikian juga jikalau ada kecelakaan, apakah itu di darat, laut, dan udara, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarganya. Bapa, bangsa kami yang besar ini, kami selalu mendoakan untuk pemimpin kami. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga para pemimpin negara kami baik dari pusat sampai daerah di tempat kami tinggal benar-benar takut akan Tuhan dan mensejahterakan rakyatnya. Inilah doa kami yang masih jauh dari sempurna, dan sebentar lagi kami akan undur dari ibadah ini dan kembali dalam kehidupan masing-masing. Tuhan tetap memberkati kami dan keluarga kami masing-masing. Doa yang masih jauh dari sempurna ini akan kami tutup bersama-sama dengan doa yang telah Tuhan ajarkan, doa Bapa kami yang akan kami pujikan. Dikuduskanlah namamu.
Saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Saudaraku yang terkasih, mari kita undur dari hadapan Tuhan. Jalani kehidupan dengan tenang, tetap jalankan protokol kesehatan, bertobat dan tetap bertumbuh. Selanjutnya, wartakan kasih Tuhan kepada dunia. Kita akhiri ibadah ini dengan Kidung Jemaat 341 bait yang pertama. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera sampai selamanya. Amin. Puji Gusti, haleluya.